Ini adalah tanaman yang sangat luar biasa yang sudah beberapa kali kita buat sebagai konten ya sahabat Paneraya. Ini adalah milik petani binaan kita di daerah Garung, Kabupaten Wonosobo. Nah, sahabat Paneraya semuanya, hal yang sekarang sedang ditakuti oleh petani adalah merebaknya penyakit, yaitu penyakit dari patek ya sahabat Paneraya semuanya. Dan itu terjadi disebabkan oleh cendawan yang namanya yaitu jamur antraknosa atau jamur kering sahabat Paneraya. Tandanya itu nanti di buahnya itu nanti ada titik bulat, akhirnya menyebar dan itu kenapa disebut sebagai jamur kering, karena di dalam cabenya itu dia tidak terjadi luka lembek ya sahabat Paneraya, berbeda dengan yang namanya busuk basah atau bisa kita sebut sebagai Phytophthora. Itu biasanya gejalanya kan kalau nggak di daun atau di batang itu dia serangannya yaitu batang atau daun itu menjadi lembek ya sahabat Paneraya. Itu adalah salah satu gejala dari serangan Phytophthora. Jadi mari kita fokus membahas tentang penyakit yaitu patek ya sahabat Paneraya. Nah, patek itu sendiri tentu memiliki karakter yang sebenarnya mudah untuk ditangani, tapi memang kita harus tahu waktu. Pertama, tepat waktu, yang kedua tepat guna, yang ketiga tepat dosis dalam penggunaan fungisida kita sendiri sahabat Paneraya. Yang keempat, tepat perolinan. Nah, ini nomor 4 ini adalah poin yang sering dilupakan oleh petani, padahal itu adalah salah satu poin terpenting dari pengobatan jamur, khususnya jamur patek sahabat Paneraya. Nah, masuk ke tepat waktu. Nah, waktu yang tepat untuk perlakuan fungisida ini bisa diperdebatkan ya sahabat Paneraya, karena semua orang punya teorinya masing-masing. Kalau dari saya sendiri itu jam di antara jam 7 jam 8, maksimal di jam 9. Karena apa? Karena di jam 7 atau jam 8 itu sendiri daun biasanya sudah mulai kering, baik itu terkena cahaya matahari atau terkena angin ya sahabat Paneraya. Jadi obat nanti bisa masuk dengan lebih baik. Dan kemudian biasanya kalau di sini sendiri itu hujan itu di antara jam 11, jam 12, bahkan sore ataupun malam. Jadi waktu yang paling tepat adalah di jam-jam pagi menjelang siang, karena obatnya itu bisa meresap ke dalam jaringan terlebih dahulu sahabat Paneraya. Nah, itu ya, tepat dosis. Nah, tentu obat yang tepat ketika obatnya sudah pas, sasarannya juga tepat, tapi dosisnya underdosis, maka jamur itu akan cepat untuk resisten atau cepat untuk mengenal dari suatu bahan aktif, dan dia itu nanti menciptakan gen kekebalan terhadap si obat tersebut. Jadi tepat dosis itu juga penting. Kelebihan dosis pun dia akan menyebabkan bisa terjadi nanti yaitu fitotoksik atau mungkin daun terbakar karena bahan aktif, dan itu cukup berbahaya karena di proses pembuahan yang seperti ini, proses fotosintesis itu sangat diperlukan sahabat Paneraya. Nah, yang ketiga tadi yang saya sebutkan adalah tepat perolingan. Kenapa harus perolingan? Karena tadi poin yang kedua ya, terkait tepat dosis itu kita mencegah yang namanya resistensi sahabat Paneraya. Nah, resistensi itu sendiri juga bisa diputus dengan adanya perolingan bahan aktif yang berbeda. Maka dari itu perolingan bahan aktif itu sangat kita rekomendasikan untuk penanggulangan si jamur penyebab patek ini sendiri sahabat Paneraya atau antraknosa. Nah, kita bisa merekomendasikan ya sahabat Paneraya itu untuk beberapa obat yang di sini sudah teruji dan ini juga sudah dipakaikan langsung ke lahan ini sahabat Paneraya, yaitu kita punya dual sistemik sahabat Paneraya, yaitu Konate dan Dexter. Konate dan Dexter ini, untuk Konate sendiri dia memiliki dua bahan aktif, yaitu azoxystrobin dan difenoconazole.
Nah, kelebihan dari Konate ini sendiri selain dosisnya yang besar ya, yaitu 460 SC, dia juga punya tambahan yang namanya ZPT, sahabat Panera ya. Kenapa harus dikasih ZPT? Bukan untuk tanamannya pertumbuhannya lebih cepat, tinggi dan sebagainya, bukan sahabat Panera ya. Tapi ZPT di produk Konate ini sendiri lebih ke menetralkan efek samping dari bahan aktif difenoconazole atau biasa kita sebut sebagai bahan aktif triazol dan turunannya sebagainya. Karena golongan aktif yang ada azolnya di belakangnya itu dia memiliki kecenderungan untuk menghentikan pertumbuhan. Jadi kalau sudah ada gejala di fase pembuahan awal, kita sudah pakaikan azoxystrobin difenoconazole yang tidak memiliki ZPT, maka dia cenderung tidak bisa tumbuh dengan maksimal sahabat Panera ya. Maka dari itu kita perlu untuk memastikan bahwa azoxystrobin difenoconazole kita itu memiliki ZPT yang berfungsi memang sebagai penyeimbang, bukan untuk mempercepat, tapi dia menyeimbangkan atau menetralkan efek dari si azolnya. Ini ya, ini adalah bahan aktif sistemiknya untuk pate. Kemudian ada juga Dexter, yaitu bahan aktif carbendazim 80 Wg ya sahabat Panera ya, dan ini merupakan salah satu bahan aktif carbendazim yang tertinggi di kelasnya. Jadi dual sistemik ini dia sangat bagus karena memang ini adalah sasaran utama dari jamur pate. Kemudian kita tentu tidak boleh meninggalkan satu bahan aktif kontak ya. Ini merupakan bahan aktif kontak yaitu Maher dengan berbahan aktif Mancozeb 80 Wb. Ini adalah salah satu pemukul langsung ketika tanaman itu sudah terserang jamur, karena untuk bahan aktif sistemik dia kan perlu waktu untuk menembus ke jaringannya sahabat Panera ya. Tapi untuk si bahan aktif kontak seperti Maher ini, dia bekerja secara langsung ketika sudah terkena oleh si jamurnya itu sendiri. Jadi dia bekerjanya lebih cepat, tapi juga dia akan terjadi kehilangan bahan aktif itu, tercuci itu jauh lebih cepat ketika hujan. Maka dari itu kontak dan sistemik itu harus benar-benar dipakai terus-menerus sahabat Panera ya. Nah, rekomendasi kita yaitu penggunaan dari 2 kali bahan aktif carbendazim dan selalu menggunakan Maher ya. 2 kali semprot dengan Dexter dan Maher, kemudian di semprotan ketiga kita pakai Konate dan Maher. Jadi seperti itu terus-menerus diputar. Tujuannya apa? Yang pertama sebagai efek pemukul untuk si patek itu sendiri. Yang kedua tentu tadi seperti yang saya jelaskan, tujuan utamanya itu untuk memutus rantai resistensi. Jadi jamur itu tidak pernah benar-benar mengenal satu bahan aktif, tidak pernah benar-benar kebal oleh satu bahan aktif sahabat Panera ya. Jadi itu ya untuk patek. Dan juga sahabat Panera ya semuanya, mungkin banyak juga tanaman teman-teman semuanya itu yang terserang namanya layu fusarium. Nah, layu fusarium itu sendiri hampir sama seperti patek, dia adalah jamur yang tipenya adalah jamur kering sahabat Panera ya. Maka dari itu ketika tanaman kita terkena layu fusarium dan kita cabut jamur di akar itu, akarnya sudah kering semuanya sahabat Panera. Jadi maka dari itu kita bisa melakukan pengocoran dengan bahan aktif carbendazim. Mungkin itu ya sahabat Panera ya, sekilas untuk pembahasan terkait dengan penanggulangan si patek dan bonus untuk penanggulangan si jamur fusarium. Mungkin itu ya. Terima kasih. Kembali lagi di Panera TV.